Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Zuma Susanti dengan nomor NPM G1B021088. Saya di sini akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip rukun iman yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pokok-pokok ajaran Islam tentang iman. Yang kedua, yaitu menjelaskan ciri orang beriman dalam Al-Quran. Yang ketiga, yaitu menjelaskan fungsi keimanan dalam kehidupan. Materi yang kedua, yaitu memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip rukun Islam yang terbagi menjadi tiga subbab. Yang pertama, yaitu menjelaskan tentang Islam, yaitu rukun Islam dan fungsi dalam kehidupan. Yang kedua, yaitu menjelaskan pokok ajaran Islam tentang ihsan serta hubungannya dengan akhlak. Yang ketiga, yaitu menjelaskan hubungan iman, ilmu, dan amal. Yang pertama, yaitu pokok-pokok ajaran Islam tentang iman terbagi menjadi tiga. Yang pertama, yaitu akidah. Akidah dalam Islam, akidah ialah iman atau kepercayaan. Sumbernya yang asasi ialah Al-Quran. Iman ialah segi teoritas yang dituntut pertama-tama dan terdahulu dari segala sesuatu untuk dipercaya dengan suatu keimanan yang tidak boleh dicampuri oleh keraguan. Tegaknya aktivitas keislaman dalam hidup dan kehidupan seseorang, itulah yang dapat menerangkan bahwa orang itu memiliki akidah atau menunjukkan kualitas iman yang ia miliki, karena iman itu bersegi teoritas dan ideal yang hanya dapat diketahui dengan bukti lahirlah dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Manusia hidup atas dasar kepercayaannya. Tinggi rendahnya nilai kepercayaan memberikan corak kepada kehidupan, atau dengan kata lain, tinggi rendahnya nilai kehidupan manusia tergantung kepada kepercayaan yang dimilikinya. Sebab itulah kehidupan pertama dalam Islam dimulai dengan iman. Yang kedua, yaitu tentang syariah. Syariah juga berarti jalan lurus, jalan yang lempeng, tidak berkelok-kelok, jalan raya. Penggunaan kata syariah bermakna peraturan, adat, kebiasaan, undang-undang, dan hukum. Syariah menurut asal katanya berarti jalan menuju mata air. Syariat Islam berarti jalan yang harus ditempuh seorang muslim. Sedangkan menurut istilah, syariat berarti aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan alam semesta, atau dengan pengertian lain, syariah adalah suatu tata cara pengaturan tentang perilaku hidup manusia untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, seperti dirumuskan di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Sesuai dengan pengertian di atas, maka syariah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia sebagai individu, masyarakat, dan sebagai subjek alam semesta. Yang ketiga, yaitu akhlak. Akhlak adalah kondisi mental, hati, batin seseorang yang mempengaruhi perbuatan dan perilaku
lahiriah. Jika kondisi batin itu jelek yang terkualitaskan dalam perkataan, perbuatan, dan tingkah laku jelek pula, maka dinamakan akhlak yang tercelah. Jadi orang yang tidak berakhlak karimah adalah laksana jasmani tanpa rohani, atau sama dengan orang yang sudah mati, atau disebut dengan mayat yang berasal dari kata maitatun yang artinya bangkai. Sedangkan bangkai lambat laun akan menimbulkan penyakit dalam pandangan Islam. Akhlak merupakan cermin daripada jiwa seseorang. Karena itu, akhlak yang baik merupakan dorongan dari keimanan seseorang. Sebab keimanan harus ditampilkan dalam perilaku nyata sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa akhlak yang baik pada dasarnya adalah akumulasi dari akidah dan syariah yang bersatu secara utuh dalam diri sendiri. Yang kedua, saya akan menjelaskan subbab tentang menjelaskan ciri orang beriman dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu takut kepada Allah. Ketakutan kepada Allah adalah ciri-ciri orang beriman. Ciri-ciri orang beriman yang pada akhirnya menuntun mereka untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama dan melakoni segala perintahnya. Takut pada Allah adalah bukti iman kepadanya, seperti yang tercantum dalam surat An-Anfal, yaitu sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertakwal. Yang kedua yaitu salat dengan kusyuk. Kusyuk adalah kondisi ketika hati dan pikiran hanya tertuju kepada Allah. Ini adalah hal yang penting sekali diwujudkan saat sedang menghadap Allah, terutama saat sholat dan berzikir. Kusyuk adalah wujud tertinggi di mana hati kita hanya takluk kepada Allah, dan landasan tegaknya salat dan zikir ini juga sesuai dengan firman Allah di surat Al-Mu'min, yaitu sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang kusyuk dalam salatnya. Yang ketiga yaitu menjauhkan diri dari hal yang sia-sia kepada umatnya. Islam memerintahkan mereka untuk melakukan aktivitas yang memiliki nilai kebaikan dan tidak melakukan hal-hal yang tidak bermakna dan membuat mudarat, seperti yang tertuang dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, bahwa di antara tanda bagusnya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak berguna baginya. Al-Mu'minun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Jelaskan fungsi keimanan dalam kehidupan. Yang pertama yaitu menjadikan manusia yang berakhlak baik dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menumbuhkan dalam diri seseorang itu sifat dan sikap yang baik, perkataan jujur dapat dipercaya, tidak sombong, tidak fitnah, tidak mengadu domba, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu sebagai pedoman hidup. Iman merupakan pedoman, penuntun, dan kompas dalam kehidupan kita. Tiada manusia yang berada di jalan benar jika ia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka yang beriman akan memiliki tujuan hidup yang jelas, serta tidak mudah berputus asa. Sebab bagaimana sikap seseorang akan terlihat jelas jika ia sedang ditimpa musibah. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa rendah diri. Iman kepada Allah berarti kita percaya baik hati, lisan maupun perbuatan
akan Allah Subhanahu wa taala dengan segala keanggunan dan kesempurnaannya. Karenanya sebagai manusia yang merupakan salah satu dari makhluk ciptaan Allah, kita sadar bahwa diri kita ini bukanlah apa-apa jika bukan karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ingat akan kematian. Tidak ada makhluk yang kekal, karena kekal adalah sifat milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan menyadari dan mengingat bahwa kehidupan hanyalah masalah waktu sampai ajal menjemput, kita akan lebih berhati-hati. Kita lebih berhati-hati dalam menggunakan umur yang Allah berikan, karena kepadanya jugalah kita akan mempertanggungjawabkan segalanya nanti. Dengan begitu kita harusnya semakin memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu sebagai penyelamat dalam Al-Quran. Surat Al-Mu'min, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada berdirinya saksi-saksi hari kiamat. Sehingga dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menyelamatkan manusia baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak, karena Allah Subhanahu wa taala hanya akan menolong hambanya yang beriman dan bertakwa. Yang keenam yaitu menumbuhkan sikap qanaah atau merasa puas atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dengan beriman kepada Allah, kita menyadari bahwa segala yang kita nikmati di dunia maupun di akhirat nanti adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada celah bagi kita untuk merengek apalagi protes jika sesuatu yang kita dapatkan tidak sesuai keinginan. Allah lebih mengetahui apa yang tidak hambanya ketahui. Yang kedua, saya akan menjelaskan pokok ajaran Islam tentang ihsan serta hubungannya dengan akhlak. Ihsan ada hubungan yang erat antara akhlak dan iman dalam Islam, dan hubungan antara keduanya harus diketahui oleh setiap muslim. Iman dan akhlak adalah dua hal yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik di antara mereka akhlaknya. Iman mendorong ihsan. Seseorang yang beriman juga akan selalu berdoa agar ia tetap diberi kesabaran dan agar selalu bisa istiqomah dalam kebenaran, atau dengan kata lain agar selalu bisa menjaga akhlaknya. Dengan kata lain, iman akan membuat seseorang senantiasa ada dalam jalan Islam dan berperilaku baik, atau yang dikenal dengan istilah ihsan. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik dan istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Yang ketiga yaitu membahas materi tentang menjelaskan hubungan iman, ilmu, dan amal. Dalam Islam, antara iman, ilmu, dan amal terdapat hubungan yang terintegrasi ke dalam agama Islam. Islam adalah agama wahyu yang mengatur sistem kehidupan. Dalam agama Islam terkandung 3 ruang lingkup, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Sedangkan iman, ilmu, dan amal berada di dalam ruang lingkup tersebut. Iman berorientasi terhadap rukun iman yang 6, sedangkan ilmu dan amal berorientasi pada rukun Islam, yaitu tentang tata cara ibadah dan pengamalannya. Akidah merupakan landasan pokok dari setiap amal seorang muslim dan sangat menentukan sekali terhadap nilai amal, karena akidah itu berurusan dengan hati. Akidah sebagai kepercayaan yang melahirkan bentuk keimanan terhadap rukun iman.
yaitu iman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, dan hari kiamat dan takdir. Meskipun hal yang paling menentukan adalah akidah atau iman, tetapi tanpa integritas, ilmu dan amal dalam perilaku kehidupan muslim, maka keislaman seseorang muslim menjadi kurang utuh, bahkan akan mengakibatkan penurunan keimanan pada diri muslim, sebab eksistensi perilaku lahirnya dari seseorang muslim melambangkan batinnya. Kaitan antara iman, ilmu, dan amal dalam sejarah kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehidupan yang sejahtera, bahagia, dan damai kepada semua orang yang mau melakukan amal amal kebaikan dan yang diiringi dengan iman, dengan yakin dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. At-Talaq ayat 2 dan 3. Perbuatan baik seseorang tidak akan dinilai sebagai suatu perbuatan amal soleh jika perbuatan tersebut tidak dibangun di atas nilai iman dan takwa, sehingga dalam pemikiran Islam perbuatan manusia harus diberi landasan iman dan pengetahuan tentang pelaksanaan perbuatan. Sumber ilmu menurut ajaran Islam, wahyu yaitu sesuatu yang dibisikkan dan diilhamkan ke dalam sukma serta isyarat cepat yang lebih cenderung dalam bentuk rahasia yang disebut ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu suatu kesempurnaan manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpikir, menganalisis semua yang ada dan wujud di atas dunia yang disebut ayat Allah kauniyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat harkat dan martabat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berilmu pengetahuan luas yang diterangkan dalam Al-Mujadalah, yang isinya bahwa Allah akan mengangkat tinggi-tinggi kedudukan orang yang berilmu pengetahuan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.